Oke, selamat jumpa kembali Sobat Pro Audio Indonesia, teman-teman sound engineer di Indonesia. Salam kenal dari saya Mike. Saat ini saya adalah produk spesialis dari PT CLS Indonesia dan Topro yang ada di Indonesia, teman-teman. Sebelum bergabung dengan Topro, sempat menjadi salah satu produk spesialis juga di brand Pro Audio di Indonesia ya teman-teman, dan menjadi live mixing engineer untuk beberapa band nasional dan sound engineer untuk salah satu gereja yang lumayan besar di Indonesia, teman-teman, yang kalau kegiatan Natalnya itu tiap tahun selalu kita buat di Gelora Bung Karno, teman-teman. Saya bergabung dengan Topro di Februari tahun ini, teman-teman. Jadi komitmen saya dan Topro nih untuk teman-teman, kami setiap hari berusaha untuk membuat konten tutorial terkait fitur, terkait komponen dari produk Topro, teman-teman. Topro ataupun show ataupun Trace Audio, teman-teman, untuk membantu teman-teman menjadi lebih memahami bagaimana cara menggunakan digital mixer Topro ini, teman-teman. Di sini nih ada 4 mixer, teman-teman. Ini saya ingin ceritakan historinya tentang Topro ya, teman-teman, tentang digital mixernya Topro. Ada 4 unit mixer Topro di sini, teman-teman. Ini DM24.8 ini adalah generasi kedua, teman-teman. Jadi pertama itu ada T2208 untuk digital mixer, lalu lahirlah ini DM24.8, kemudian DM4820, dilanjutkan dengan 2412, dan yang terakhir DM16.6, teman-teman. Dari semua digital mixer Topro ini memang berbeda ya, teman-teman, Topro dibanding digital mixer yang lain yang mungkin kalian lebih familiar, teman-teman. Tapi kalau teman-teman terbiasa mixing dengan produk-produk digital mixer high-end nih, teman-teman, yang harganya mungkin di atas 1 miliar ya, itu teman-teman akan mendapatkan beberapa fitur yang ditemukan di mixer digital high-end itu terdapat di Topro, teman-teman. Jadi dari generasi keduanya Topro sampai generasi terbaru itu, fitur yang tidak pernah hilang dari Topro itu adalah filter Butterworth, teman-teman. Filter Butterworth di parametric equalizer itu salah satu fitur utama yang dimiliki oleh Topro. Yang kedua adalah delay inputnya, teman-teman. Di semua channel itu selalu terdapat delay input. Itu adalah fitur keduanya yang tidak pernah dihilangkan dari generasi ke generasi ya, dari generasi kedua ya, dari DM248 sampai ke seri terbaru di DM16.6, teman-teman. Jadi Topro itu selalu memberikan inovasi-inovasi bagi teman-teman sound engineer untuk beralih ke dari analog mixer menuju ke digital mixer. Saya rasa Topro itu pilihan yang tepat karena pertama, cara pengaplikasiannya sangat mudah, teman-teman. Baik teman-teman mengaplikasikan barang ini secara langsung ataupun lewat laptop ataupun lewat Android, itu sangat mudah, teman-teman. Terus yang kedua, DAW-nya, DAW itu adalah Digital Audio Workstation, teman-teman. Peralihan dari MIDI ya, teman-teman, Music Instrument Digital, beralihlah jadi DAW. DAW itu di Topro ini kita pakai workstation audionya itu adalah Dante ya, teman-teman. Dante controller ya. Jadi Digital Audio Network Through Ethernet itu adalah Dante, produk dari Audinet, software yang dikembangkan oleh perusahaan Audinet, teman-teman, yang ada di Australia. Kelebihan dari Dante adalah apa? Dia itu punya ADC dan DAC, analog digital converter dan digital analog converter, dan dia pasti akan terkonek, teman-teman, antara surface, ini kita namakan surface ya, teman-teman, antara surface merek Topro ataupun brand lain. Selama dia menggunakan koneksi Dante, dia akan terkonek, teman-teman, terkonek. Yang pertama. Yang kedua, sistem Dante controller ini ketika teman-teman main dengan sistem kasket ya, sistem kasket. Jadi ada satu sumber dikerjakan oleh 2 mixer nih, teman-teman. Mixer untuk FOH atau secondary atau sleeve ya, sleeve mixer dengan primary atau master mixer. Nah, itu tidak akan saling berkaitan antara gennya ya, gen analognya ini tidak akan saling berkaitan satu sama lain karena
Ketika kalian koneksikan dua mixer itu, dua surface itu untuk menghandle input-input yang mereka terima, sinyal yang mixer pertama itu, mixer utama, master mixernya itu, primary-nya itu akan menjadi analog gain, sedangkan secondary atau slave mixernya itu akan menjadi digital gain, teman-teman. Itu adalah poin keunggulan dari teknologi Dante. Dan Topro itu memiliki DAW dengan protokol Dante, teman-teman. Lalu untuk Dante itu, si Topro ini bisa dikoneksikan dengan Topro juga ataupun dengan brand lain ya teman-teman yang menggunakan koneksi Dante. Lalu cara kerjanya dari generasi pertama yang di T2208, lalu generasi kedua DM248 hingga generasi terakhir terbaru DM16.6 ini teman-teman. Cara kerjanya itu layar touchscreen. Layar touchscreen ya teman-teman. Terus yang saya bilang di parametric EQ ini ada filter Butterworth, dan link wizard ya teman-teman. Filter ini biasa terdapat di DLMS. Nah di Topro ini filter ini dipakai di semua channel input dan di semua channel output touchscreen. Yang membedakan kalau di 248 masih punya nih knob analog per channel, analog gain per channel. Itu yang membedakan. Kalau di 4820 sampai generasi terakhir itu tidak ada. Terus yang kedua, dia itu punya parameter adjust. Kalau teman-teman yang biasa familiar dengan salah satu brand di Indonesia ya, brand mixer digital di Indonesia, itu tempat saya kerja dulu teman-teman. Itu namanya ini, knob ini dinamakannya one touch teman-teman. Kalau di Topro itu dinamakannya parameter adjust. Fungsinya ini, satu knob ini bisa mengendalikan semua ya teman-teman. Contoh, teman-teman mau meng-EQ. Meng-EQ kan bisa dari touchscreen. Bisa juga dari sini, EQ1. Teman-teman pilih misalkan. Apa nih yang teman-teman mau fokus untuk di EQ? Teman-teman bisa geser ya, frekuensi. Frekuensinya teman-teman mau cut di 60 Hz nya misalkan. Frekuensi ini gainnya tinggal teman-teman turunin. Karena kalau pakai touchscreen kan biasa mungkin ya suka lewat teman-teman frekuensinya. Jadi kalau teman-teman hanya ingin mau nge-cut nih, meng-cut frekuensi yang tertentu aja nih, yang hanya di 60-nya misalkan. 60-nya teman-teman cut, gain staging hanya begini nih. Slope-nya, nih gunakan nih parameter adjust ini. Kompresor pun juga sama teman-teman. Cara kompresor biasanya nih threshold ini nih yang suka kelewat nih teman-teman kalau kita pakai touchscreen ya. Jadi gunakan aja nih parameter adjust ini nih, atau kalau di mixer lain itu namanya one touch gitu teman-teman. Terus mixer ini cara routing juga sangat mudah sekali teman-teman. Kita contoh di sini ya, DM4820. Ketika teman-teman mengkoneksikannya dengan Dio, patching dulu nih teman-teman. Patchingnya ini ke digital ya teman-teman. Ini karena saya tidak pakai T-card 32 ya, Dante card 32, jadi dia terbacanya Dante. Harusnya kalau terkoneksi dengan Dio Dante card 32, dia akan membaca nih digital 1, digital 2 akan ada keluar tulisan gitu teman-teman. Lalu untuk output juga sama teman-teman. Analog out nih, patchingnya gampang sekali teman-teman dibanding kompetitor lain ya. Ini cukup mudah nih karena dia protokoler Dante, jadi cukup mudah kerjanya. Untuk Dante output ketika pakai Dio, teman-teman juga patching gampang. Di sini ada, nah ini Dante output. Ini teman-teman tinggal jadi nih Dante out 1 mau jadi apa, sangat mudah teman-teman. Terus kelebihan lagi dari Topro itu, analog out dan Dante out ketika teman-teman patching di jalur yang sama dijadikan Dante out-nya dijadikan bus 1, analognya juga jadi bus 1. Lalu di sini ada speaker nih, di local output ada speaker, di digital outputnya juga ada speaker yang memang teman-teman ingin koneksikan dengan satu sumber ya. Dia pasti akan terkonek, tinggal teman-teman buka bus 1 lalu teman-teman send channel-channelnya. Itu dia akan kekirim teman-teman. Terus untuk cara pakai juga sangat mudah teman-teman. Cara pakai di sini ada DCA group. Di sini ada bus 1 sampai 16.
untuk DM4820 ya. Kalau DM2412 itu hanya ada 8 output, dan di DM16 itu juga hanya ada 8 bus output. Kalau di 4820 ini punya 16 bus out dan punya 4 efek. 4 efek ini tidak mempengaruhi, tidak perlu dirouting lagi ke bus out. Sama seperti mixer kompetitor teman-teman, itu dia punya aux sendiri dan efek itu sendiri teman-teman, jadi nggak perlu di patching lagi, jadi nggak mengurangi output, kebutuhan output teman-teman ya. Terus cara pakainya mudah, dan dia ini sudah motorik fader, jadi dari generasi kedua, lalu ketiga, keempat, dan kelima ini semua sudah punya motorik fader ya, motorized. Ini fadernya udah motorized teman-teman, jadi memang sudah full digital. Ini kita buktikan ya, kalau dia memang motorized. Dia udah motorized. Di sini juga motorized ya teman-teman. Lalu di sini motorized. Di sini juga motorized teman-teman. Nah, kelebihan dari 248, dia ini motorized fader, dan dia ini bisa mengkalkulate fadernya. Dia bisa mendetek nih fader mana yang rusak. Nih kalau teman-teman perhatikan nih, fader calibration mode. Jadi dia bisa mengkalibrasi nih. Kalau dia fadernya bermasalah, ini akan terdetek. Nah, ini nih. Contoh motor 2 slow, ini mulai ada kendala, biasanya ini kotoran. Kalau dia error akan tertulis nih error. Tapi kalau slow itu biasanya ada kotoran atau debu lah di fadernya dia. Gitu teman-teman. Itulah teknologinya. Dan terkait untuk 248, teman-teman ini nggak bisa sembarangan upgrade versinya ya teman-teman. Karena DM248 ini MCU-nya itu, jadi MCU itu adalah motherboard konsolnya dia nih, software nih. Mesin motherboard dia itu terkait dengan software. Jadi kalau teman-teman mau upgrade versinya, itu teman-teman harus cek mixer yang teman-teman punya itu MCU berapa, MCU 1K atau MCU versi 2K atau versi 3 atau versi 4. Tapi kalau untuk di DM4820 hingga ke 16.6 di generasi ketiga, keempat, dan kelima, itu teman-teman bisa upgrade firmware-nya itu bebas. Karena mereka punya mesin, dan mesin untuk preamp dan software itu terpisah ya teman-teman. Motherboard, software, preamp itu terpisah. Terus fitur yang paling kerennya lagi dari DM4820, 2412, dan 16.6 itu adalah di pengaplikasian Android-nya teman-teman. Jadi untuk Android, di aplikasi Android dinamakan dengan DM Editor. Ini Android DM Editor. Nah, ini untuk di PC namanya PC Editor. DM Control Editor ini di versi 2.2.0 versi terbaru ya teman-teman. Dan di DM Editor versi terbaru teman-teman bisa dapatkan di Google Play untuk Android. Ini bisa dapatkan di websitenya topro.com. Aplikasinya itu dia punya device list nih. Jadi satu aplikasi ini bisa digunakan untuk DM16.6, 2412, dan 4820 teman-teman. Ini 3 mixer ini saya sudah konekkan ke router ya teman-teman. Ini sudah saya koneksikan semua ke router ya. Jadi jalur satunya ini untuk DM16.6, ini untuk 4820, dan ini untuk 2412. Nah, saat teman-teman mau menggunakan aplikasi ini sangat mudah dari PC Editor. Teman-teman mau mixing di mana nih? Di DM16.6 atau 2412 atau 4820, teman-teman tinggal pilih aja. Langsung terkonek kan? Ini saya gunakan 16.6. Nah, di sini saya mau pakai buat 4820, mixing di 4820. Di PC Editor saya mau mixing 16.6. Lalu kalau teman-teman mau jalankan aplikasi DM24.12 juga pakai HP Android kalian juga bisa teman-teman. Itu fitur atau teknologi terbaru dari Topro, dan ini mungkin masih satu-satunya ya teman-teman dari semua
mixer-mixer, sahabat-sahabat mixer-mixer Topro ya, kompetitor. Baru Topro yang mengeluarkan aplikasi satu untuk semua teman-teman. Ada satu mixer lagi yang mengeluarkan aplikasi yang sama teman-teman, tapi hanya untuk dua tipe ya, dua merek ya. Kalau ini bisa untuk semua teman-teman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan mixer Topro ya, mixer Topro dari generasi ke generasinya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan jangan ragu, jangan takut untuk menggunakan Topro. Kita sama-sama belajar menjadi engineer yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, see you teman-teman.